Pria umur 30 tidak selalu sedang membangun masa depan. Kadang mereka cuma sedang bertahan hidup. Kita sering membayangkan umur 30 sebagai titik di mana semuanya mulai stabil, karier mulai mapan, keuangan mulai aman, hidup mulai tenang. Waktu kecil, umur 30 terlihat seperti garis finish dari semua kebingungan masa muda. Tapi kenyataannya berbeda. Banyak laki-laki umur 30 hari ini tidak merasa sedang menang. Mereka merasa sedang mencoba agar hidupnya tidak runtuh. Dan anehnya, semua itu sering terjadi diam-diam. Karena dari luar, mereka terlihat baik-baik saja. Mereka masih kerja, masih bangun pagi, masih upload story, masih nongkrong sesekali, masih tertawa ketika diajak bercanda. Tapi ada sesuatu yang berubah. Mereka mulai lelah dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan lelah habis olahraga, bukan lelah kurang tidur satu malam, tapi lelah yang menumpuk perlahan selama bertahun-tahun. Lelah karena hidup modern tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk berhenti. Setiap hari, kepala mereka dipenuhi hal yang sama. Tagihan, kerjaan, target, harga kebutuhan yang naik, terus orang tua yang mulai menua, tabungan yang terasa tidak bergerak, teman yang satu persatu terlihat lebih berhasil, dan perasaan bahwa hidup berjalan lebih cepat daripada kemampuan mereka mengejarnya. Menurut beberapa penelitian dari World Health Organization dan American Psychological Association, stres kronis berkepanjangan dapat meningkatkan risiko burnout, gangguan tidur, kecemasan, hingga penurunan kesehatan fisik secara perlahan. Dulu orang berpikir laki-laki akan semakin tenang saat dewasa, tapi sekarang justru banyak laki-laki dewasa yang hidup dalam mode survival. Mereka terus bergerak bukan karena punya energi besar, tapi karena takut berhenti, takut kehilangan pekerjaan, takut gagal, takut dianggap tidak berguna, takut mengecewakan orang lain. Dan perlahan hidup mulai berubah menjadi rutinitas yang terasa mekanis. Bangun pagi, lihat notifikasi kerja, berangkat sebelum benar-benar sadar, duduk berjam-jam di depan layar, pulang malam, makan seadanya, scroll HP sampai terlalu larut, tidur dengan kepala yang masih aktif berpikir, lalu besok diulang lagi. Dan semakin lama mereka hidup seperti itu, tubuh mulai memberi sinyal, tidur mulai rusak. Banyak laki-laki sekarang tidur cukup tapi tidak pernah benar-benar pulih. Tubuh mereka lelah tapi otaknya terus menyala. Jam 1 pagi masih scrolling, jam 2 pagi masih overthinking, jam 3 pagi tiba-tiba ingat cicilan, pekerjaan, masa depan. Besok paginya mereka tetap bangun dan berpura-pura normal. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, kurang tidur kronis berhubungan dengan peningkatan hormon stres, penurunan fokus, gangguan metabolisme, dan kelelahan mental jangka panjang. Kopi menjadi bahan bakar utama, bukan karena suka, tapi karena tanpa itu mereka tidak punya energi untuk menjalani hari. Dan tubuh manusia sebenarnya tidak dirancang untuk hidup seperti ini. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, istirahat, terhubung dengan orang lain, dan pulih. Tapi kehidupan modern justru menciptakan kebalikannya. Kita duduk terlalu lama, tidur terlalu sedikit, makan terlalu cepat, melihat layar terlalu banyak, dan berpikir terlalu keras. Yang paling aneh, semua itu dianggap normal. Padahal kalau dipikir-pikir, hidup modern sangat melelahkan secara biologis. Otak manusia terus menerima stimulasi tanpa henti, notifikasi, berita buruk, media sosial, target kerja, perbandingan hidup, tidak ada jeda. Dan laki-laki seringkali menghadapi semua itu sendirian. Karena banyak laki-laki dibesarkan dengan satu aturan tidak tertulis, jangan terlalu emosional. Jadi mereka belajar menyimpan semuanya sendiri. Mereka tidak cerita waktu burnout, tidak cerita waktu cemas soal uang, tidak cerita waktu merasa tertinggal, tidak cerita waktu mulai kehilangan arah. Mereka diam, dan diam itu sering terlihat seperti kuat, padahal belum tentu. Kadang diam hanyalah cara seseorang bertahan supaya tidak runtuh di depan orang lain. Itulah kenapa banyak laki-laki terlihat tenang, padahal isi kepalanya kacau. Mereka mulai kehilangan motivasi terhadap hal-hal kecil. Bangun pagi terasa berat, balas chat terasa melelahkan, hobi yang dulu menyenangkan mulai terasa kosong. Tapi karena mereka masih bisa kerja, masyarakat menganggap semuanya baik-baik saja. Ini yang membuat banyak laki-laki hidup dalam kondisi yang jarang dibahas, quiet burnout, bukan depresi yang dramatis, bukan kehancuran besar yang langsung terlihat, tapi kelelahan mental yang berjalan pelan dan diam-diam. Mereka masih berfungsi, masih produktif, masih hadir, tapi di dalam diri mereka energinya perlahan habis, dan tubuh biasanya mulai menunjukkan tanda lebih dulu. Perut mulai membesar, tidur makin jelek, fokus menurun, emosi makin pendek, badan terasa berat sepanjang waktu. Menurut beberapa studi dari Mayo Clinic, stres berkepanjangan dapat memengaruhi kualitas tidur, metabolisme tubuh, pola makan, dan meningkatkan risiko inflamasi kronis. Banyak orang mengira itu cuma karena umur bertambah, padahal seringkali itu kombinasi dari stres kronis, kurang recovery, tekanan finansial, dan hidup yang terlalu penuh. Tubuh manusia sebenarnya terus berbicara, masalahnya kebanyakan orang terlalu sibuk untuk mendengarnya. Dan
dan tekanan finansial memperparah semuanya. Karena realitanya, banyak laki-laki sekarang hidup dengan rasa cemas finansial. Hampir setiap hari, harga rumah naik, biaya hidup naik, persaingan kerja makin brutal, tabungan terasa kecil, dan internet membuat semua orang terlihat lebih sukses daripada kenyataannya. Kamu buka media sosial dan melihat orang liburan, beli mobil, buka bisnis, menikah, investasi. Sementara sebagian besar orang hanya mencoba agar saldo rekeningnya cukup sampai akhir bulan, dan tekanan itu menciptakan rasa gagal yang aneh. Padahal mungkin mereka sebenarnya bekerja sangat keras. Ini yang jarang dibahas tentang laki-laki modern. Banyak dari mereka tidak malas, mereka hanya kelelahan secara mental. Dan saat seseorang lelah terlalu lama, hidup mulai terasa seperti autopilot. Hari-harinya lewat begitu saja. Mereka berhenti benar-benar menikmati hidup. Semuanya berubah menjadi checklist: kerja, makan, tidur, ulang lagi. Kadang bahkan mereka tidak sedih, mereka cuman kosong. Dan kekosongan itu sulit dijelaskan karena dari luar tidak ada tragedi besar yang terjadi, tapi di dalam diri mereka tidak ada energi yang benar-benar tersisa. Ini mungkin alasan kenapa banyak laki-laki sekarang merasa kesepian bahkan saat mereka dikelilingi orang lain, karena hubungan modern seringkali dangkal. Semua orang sibuk, semua orang lelah, semua orang sedang mencoba bertahan, dan perlahan banyak laki-laki kehilangan tempat untuk benar-benar jujur. Mereka tidak tahu harus bicara ke siapa, jadi mereka memilih diam. Lalu dunia mengira mereka baik-baik saja, padahal banyak laki-laki tidak butuh motivasi besar. Mereka tidak butuh disuruh hasil lebih keras, mereka cuma butuh istirahat yang benar, tidur yang cukup, tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih tenang, dan perasaan bahwa hidup mereka tidak sepenuhnya gagal. Masalahnya, internet sering menjual kehidupan yang ekstrim. Kerja lebih keras, bangun jam 4 pagi, produktif terus, jangan lemah, jangan kalah. Padahal sebagian orang bahkan belum sempat bernapas. Dan mungkin definisi hidup sukses sekarang perlu dipikir ulang. Karena apa gunanya uang lebih banyak kalau tubuh hancur? Apa gunanya terlihat kuat kalau setiap malam merasa kosong? Apa gunanya terus bergerak kalau sebenarnya sudah terlalu lelah untuk menikmati hidup? Mungkin menjadi dewasa bukan tentang menjadi manusia sempurna. Mungkin menjadi dewasa adalah belajar menjaga diri sendiri di dunia yang terus membuat kita lelah. Belajar tidur lebih baik, belajar berhenti membandingkan hidup, belajar menerima bahwa hidup tidak selalu harus cepat, belajar bahwa tubuh dan pikiran bukan mesin, dan mungkin yang paling penting, belajar bahwa tidak apa-apa untuk mengaku capek, karena tidak semua orang yang diam itu baik-baik saja. Kadang mereka hanya sedang mencoba bertahan hidup satu hari lagi. Kami berjanji akan bekerja sepenuh-penuh tenaga. Cukup sekian dulu hari ini. Hargai setiap bangun pagimu, hargai juga setiap tidurmu, karena semua orang belum tentu bisa tidur dan bangun kembali. Kita berjumpa lagi di kesempatan lain kalinya. Mohon support like, komen, dan subscribe jika kamu senang mendengarnya.